melumer. Tapi ini enak loh. Enak. Menurut Papi ini bagaimana nih? Mendingan bijinya aja ditebas. Tebas aja. Kebiri. Kalau kebiri bukan begini, Pi. Gini kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi sama kita Pedas. Oke sobat pedas, sore ini dari tadi pagi sih sebenarnya Ya. Saya sama Om Teo nih mumpung lagi libur, nggak ada syuting, kita jalan-jalan lagi. Bener Papi, bener banget. Ya tadi kita udah makan yang lumayan pedas. Pedas. Sekarang masih di bilangan Cibubur, Masih di Cibubur. tapi kita cari yang manis-manis. Manis, Semanis? Manis apa ya? Ada tuh. Pi. Apa tuh? Tapi dulu, biar sobat pedas ini tahu ini lokasinya di mana nih. Nah, Ya kan? ini lokasinya ada di Bittersweet. Wih, Cibubur. Jadi Bittersweet ini baru. Jadi baru buka di Cibubur. Tapi sebenarnya cabang udah ada di gitu ya? Depok udah ada, tapi ada di Margonda ya. Kalau sekarang di Cibubur mungkin tempatnya lebih cozy. Ini lebih bagus lah ya buat Instagramable. Jadi kalau yang mau kesini, yang mau foto-foto, mau hangout lah. Ya sama teman-teman ya. Ini kan soalnya banyak ABG, ya, ABG juga banyak gitu, Papi juga tadi sempet kaget juga ya, begitu makanan datang gitu kan, dapat sendok emas. Nih sesuai Kijaya. Kalau di PPN itu ya kan Kijaya. Jadi memang bling bling. Tapi kalau di sini enggak. Oh enggak. Ini emas beneran. Oh, emas beneran. Bukan mas. Bukan mas yang satu itu. Ada mas. Oke. Ada. Coba dulu. Langsung aja nih sobat pedas, kita langsung aja. Ini apa nih? Melumer ini, Bi. Dimetes. Coba Pi ya. Nih. Ini dulu ya. Keju. Keju. Namanya apa tadi? Pull up cheese. Tuh, kita coba aja langsung. Jadi kemasannya ada plastiknya terus diangkat langsung pada buar gitu. Melumer. Melumer. Nih. Sengaja kita sore-sore ini nggak pedas. Makanannya tidak pedas, tapi kitanya yang pedas. Kita mah selalu pedas. Namanya juga om pedas ya, Pi ya. Iyalah. Itu kan ciri khas kita, pedas-pedas. Tapi kalau sekarang manis. Itu juga manis. Juga manis. Tapi bukan manis yang kayak gitu, Pi. Ada yang manis yang lagi tuh apa? Ada tuh manis. Ada berita apa? Jadi dia tuh suka yang manis-manis. Wow. Tapi bukan manis yang kayak gini. Manisnya itu ya lebih ke manis-manis cewek. Waduh. Apa lagi nih? Cewek. Wow. Cewek. Waduh. Cewek tua, muda, setengah muda. Yang jelas itu ABG. Wow. Pokoknya masih seputar Kis. SMP. SMP. Ya SD sih enggak sih. SMP. Orang yang suka manis-manis itu orangnya tua, seumuran siapa? Nah, itu dia masalahnya, Pi. Kan harusnya ya, Pi ya. Kita tuh kalau udah bukan tua sih, semi menjelang. Oh, kita mah muda ya, Pi ya. Kita mah muda. Sorry. Muda kita masih muda. Kita mah muda, Pi. Nah, jadi kenapa? Itu, Pi. Dia tuh inilah. Memang mohon maaf nih sebelumnya. Bukan kita ini tapi dia tuh sebenarnya seorang yang menjadi panutan. Tahu, tapi tahu. Panutan, Pi. Wah. Jadi itu panutan bagi para bisa dikatakan itu apa? Santri. Ya.
Ya bahasa omset sama bingung. Mau murid pas sekolah biasa pi. Kalau ini kan santri. Nah, santriwati pi, bukan santri, santriwati. Kalau santri mah begini nanti mereka. Enggak pi. Lama maco. Itu mah maco pi, sorry. Itu mah maco. Nah, itu pi masalahnya pi. Jadi si panutan ini nih pi, si panutan itu kita ngomong aja kali apa? Itu si yang berinisial sih namanya itu HW lah, HW ya, HW Ustadz HW ya, bisa dikatakan Ustadz. Ya mohon maaf, ini Papi dan Ustadz tidak mendiskreditkan satu agama. Iya. Karena Papi juga Muslim. Betul. Ya non. Tapi ini kita bicara kenyataan. Ya. Kita bicara kenyataan karena pada kenyataannya si HW ini, sudah melanggar batas norma. Jadi ya itulah pi. Harusnya dia menjadi panutan ya bagi santriwati gitu ya. Yang harusnya dia ya mengayomi gitu pi, mengayomi santriwatinya, ngajarin ya. Maksudnya kalau santriwati kan berarti ke agama pi ya. Kan ponpes berarti kan pesantren pi ya. Nah, inilah yang terjadi fenomenal saat ini pi. Dia itu mungkin sudah tergoda pi. Tergoda. Yang namanya dia melihat yang manis-manis seperti ini pi. Ini manis-manis pi, manis. Nah, jadi kalau lihat yang udah manis-manis pi, ya tergoda lah. Korbannya katanya banyak ya? Oh banyak pi. Yang ketahuan, yang mengaku. Nah itu yang mengaku. Nah cuman yang nggak tahu lagi pi kalau di luar dari yang nggak tahu aja. Yang mengaku ke orang tuanya tapi orang tuanya malu tidak mau. Iya betul. Itu bisa. Yang memang anaknya sendiri yang mengakui tidak mengaku ya bisa juga. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih sebenarnya amat disayangkan karena mencoreng banget ya, mencoreng banget dunia pendidikan di pesantren. Ya. Karena seenggak-enggaknya pesantren itu harus lebih baik dan sisi moral. Ya. Sisi moral juga etika. Apalagi kan agama ya, maksudnya memang itu dikhususkan agama. Ya. Kita tidak benar kata tadi Papi bilang, kita tidak mendeskripsikan satu agama. Semua agama pasti mengajar yang baik-baik kan, Pi? Ya. Iya, nggak ada agama yang mengajarkan yang buruk, tidak ada. Mau Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua pasti ngajar yang baik-baik. Kalau ada lagunya gini, Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Lanjutin, lanjutkan, Pi. Ini Papi nih belum tahu suara emas nih, sendok emas, tuh, iya tuh, ini juga emas tuh, bling. Jadi ya sebenarnya amat sangat disayangkan dan juga kalau Papi pribadi berharap sih Om ya, itu manusia iblis satu itu. Kenapa Papi ya, benar. Nah, karena berkedok ustadz, berkedok ulama yang punya dan mengasuh pondok pesantren, tapi pada kenyataannya seperti itu. Ya, kita semua kaget nih. Kaget sekali, maksudnya ya orang tua kan berharap, biasanya kan putra putrinya ya, nitipkan di pondok pesantren itu kan harapannya biar jadi soleh dan soleha ya, benar nggak? Tidak, moralnya 3 langkah dibanding orang yang biasa sekolah umum gitu kan. Nah benar. Cuman ya sangat disayangkan kalau seperti itu ya. Ya mudah-mudahan juga pihak kejaksaan memberikan tuntutan yang udah ya. Udah. Jadi beritanya ini ceritanya itu udah divonis hukum mati si HW ini. Tapi belum ini Pi. Jadi cerita itu baru cerita. Tadi pada akhirnya endingnya Pi belum masih menggantung. Sampai konten ini dibuat masih menggantung. Nah, menurut Papi ini bagaimana nih? Mendingan bijinya aja ditebas. Tebas saja. Kebiri. Kalau kebiri bukan begini Pi. Ini kali. Gini, potong. Kayak kurban ya. Terus dibikin sate. Ini dia yang makan sendiri. Itu Pi, benar. Jadi torpedo Ustadz.
Bukan torpedo kambing kan? Oh iya benar. Nyari Ada. sate torpedo. Torpedo. Oh ini usaha makan. Dia sendiri yang makan Pi ya. Ya sorry nih, bukan dari mana, tapi memang sangat-sangat bejat ya Pi ya. Sangat. Iya, jadi kita semua masyarakat Indonesia pada umumnya, ya itu tadi para orang tua yang sudah berharap supaya putra putrinya itu menjadi soleh dan soleha, yang jadinya tuh kayak, aduh, jadi nggak percaya. Nah ini yang merusak oknum-oknum ini Pi. Iya kan? Kalau papi pribadi mikir nggak sampai kepikir gimana rasanya itu yang punya orang tua anaknya jadi korban itu. Ya lah Pi, jadi kan masa depan tuh hancur. Ya Pi ya? Ya. Hancur nggak Pi? Hancur kan? Nggak setengah-setengah kan? Ya. Hancur. Hancur seperti ini. Hancur, meleleh, melumer. Tapi ini enak loh. Enak. Kapan-kapan mampir ke Cibubur ya, kalau mau mampir rumah papi sama om ya boleh lah gitu. Tapi traktir kita. Yoi, jangan lupa. Yoi. Nah itulah Pi. Nah jadi, makanya jangan terlalu suka yang manis. Dalam artian manis-manis anak kecil gitu. Ya. Bolehlah kita sebagai panutan, sebagai misalkan guru atau itu kan pengasuh pondok pesantren. Memang banyak kan namanya santriwati itu kan, ada yang manis-manis, ada yang cantik-cantik. Ya udah, tahan aja godaan Pi ya. Karena memang tujuannya buat belajar kan, benar nggak? Kalau bicara ya, Papi bicara masalah spiritual. Ya. Memang godaan rata-rata orang yang makin dekat sama Allah itu setan tuh akan lebih menggoda. Oh lebih? Oh gitu Pi? Waduh. Ini jangan, ya berarti harus kita jangan jadi gini Pi. Takutnya orang-orang itu gini Pi. Misalkan malah jadi takut, malah nggak mau sholat. Iya, jangan. Ya Pi ya, harus digaris bawahi. Tetap sholat dong, tetap berdoa kalau misalnya non muslim atau muslim. Tapi jaga. Ya. Mendingan poligami daripada begitu. daripada santri-santri yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa diperdaya seperti itu. Iya. Oh, yang maksudnya yang masih apa namanya? Masih ya polos ya Pi ya, maksudnya polos ya kan. Ya harusnya tuh kita sebagai yang lebih tua atau panutan itu ya mengayomi lah. Ayo sama-sama gitu Pi ya. Jadi biar kepercayaan gitu kan. Jadi nanti gini Pi yang ditakutkan ya kan. Pesantren itu kan sudah image-nya udah bagus, pesantren itu ya. Gara-gara satu orang ini nih, si HW ini ya kan Pi. Jadi orang tua tuh pada nggak percaya. Nah, malah kan nih maaf nih Pi, maksudnya kan pesantren lain kan belum tentu begitu. Iya nggak? Lah iya. Tapi sekarang kan maksudnya ibaratkan jangan sampai ya kita takut gitu Pi untuk menitipkan itu. Mungkin begini, karena mungkin kalau pesantren kan lembaga pendidikan swasta. Mungkin dari pemerintah, dari Dikbud juga harus ada pengawasan yang lebih ketat. Ya, dari kejadian ini Pi ya. Bukan hanya di pesantren, di sekolah-sekolah umum plus ya. Plus, oh iya, plus itu kan yang mondok. Ya, ada yang mondok ya, betul. Kayak di bilangan Tarum itu ada. Oh, ada Tarum ya? Bagus itu. Jadi memang internasional pondok. Oh iya. Itu juga perlu pengawasan ketat saya rasa gitu. Ya, dengan kejadian ini Pi haruslah. Kudu wajib. Dan jangan sampai merusak image Pak Pi. Maksudnya itu gini loh Pi. Kan gara-gara satu berita ini, berita yang sangat-sangat fenomenal ini gitu, ya Pi ya. Jadi orang tua tuh nggak percaya nih masuk nanti pesantren anak gue. Ya. Wah, ya apa-apain ya kan diperkos. Bahasanya diperkos tuh. Itu yang amat sangat disayangkan. Mudah-mudahan si Ustadz HW ini diberi hukuman yang setimpal. Biar maksudnya tuh kalau memang kapok. Kalau memang dalih apa namanya istilahnya tuh sayang, bukan? Kemanusiaan ya. Kemanusiaan hukum mati itu nggak usah lah. Nggak usah, cuma dikebiri aja. Kebiri. Potong. Terus kan kalau takutnya ada beberapa yang membela, jangan ini nanti nggak sesuai sama kemanusiaan hukum mati itu kan memang sebenarnya masih agak sedikit perdebatan hukum mati itu sekarang. Oh gitu Pi? Tapi kalau ditembak gitu kan? Ya. Jadi 5 kali katanya. Ya. Jadi arah jantung, bukan jantung hati. Tapi ditutup mata. Tutup mata itu. Oh iya. Kalau setahu Papi jadi ditutup mata jadi siapa yang itu? Oh, ya biar nggak tahu siapa yang bunuh dia. Bunuh. Eksekutornya juga nggak merasa berdosa. Gitu. Nah, ini juga
kalau memang alasan seperti itu, ya pihak pengadilan harusnya juga mempertimbangkan masa depan anak-anak yang sudah menjadi korban dan keluarganya, nama baik keluarganya juga dipertimbangkan. Jadi, harus dilindungi lah Pak ya, dilindungi dan juga dari sisi gimana ya, harus didampingi juga sama psikiater kayaknya yang korban-korban ini. Ya, biar maksudnya kembali ya kembali bisa berpikir normal, mau sekolah kan mungkin juga pasti trauma. Itu yang udah Pi. Memang anak-anak itu kan apa ya, korban-korban. Ya maaf yang pencabulan atau apa kan gitu. Ini dampaknya panjang buat anak. Jadi mohon maaf, banyak cewek-cewek yang berkegiatan di malam hari. Ya, itu karena korban-korban seperti itu, Sir. Oh, yang maksudnya dia pinggir jalan. Ini yang maksudnya. Jadi mereka putus asa, gua sudah ternoda, gua sudah ini, gua nggak bisa cari jodoh lagi orangnya. Karena di sini Indonesia, orang masih berpikiran, pasti nggak perawan. Itu kebanyakan mereka yang lari. Karena kan papi juga seorang spiritualis, juga banyak tamu-tamu yang bercurhat seperti itu, yang dari dunia malam. Karena dunia malam itu bukan gelap ya, maksudnya malam. Kenapa begitu? Nah, jangan sampai korban-korban si Ustadz Bejat ini dia berpikiran sudahlah, masa depanku sudah hilang. Nah, itu perlu didampingi oleh psikolog gitu. Dari Komnas Anak juga, Komnas Perlindungan Anak itu. Anak juga harus mendampingi para korban. Bukan hanya kita fokus pada si pelaku yang harus kita hukum, tapi korbannya juga. Korban ini banyak Mas Levi, banyak banget. Jangan sampai santriwati itu apalagi jangan sampai menyesal belajar agama kok jadinya seperti ini. Ini yang dosa banget. Dosa banget sih Ustadz itu. Makanya ya memang semua orang berdosa, tapi ini kan jelas-jelas ya. Maksudnya sampai maksudnya banyak korbannya, bukan satu dua. Dan banyak di lembaga pendidikan agama yang lagi. Itu yang maksudnya ya, bukan kita mengecilkan atau apa, underestimate, enggak. Cuman ini sangat-sangat disayangkan gitu loh, sobat-sobat Om Pedas dimanapun berada. Pi. Oke, jadi gini, biarkan makanan aja yang manis, tapi laki-laki jangan suka yang manis-manis. Tuh. Ya, bersyukurlah untuk para laki-laki yang sudah mendapat pasangan yang manis. Buat kamu yang manis-manis, subscribe channel Pedas Om ya. Jadi intisarinya gimana Pi? Nah ini intisarinya nih, kita udah belum ngomongin tadi, ya kan? Intisarinya gini. Jadi kedepannya gimana Pi? Kedepannya nih? Ya untuk menurut bukan profesi. Sebenarnya kalau Ustadz itu bukan profesi sebenarnya. Bukan ya? Gelar bukan Pi? Ditunjuk sama Allah sebenarnya. Oh Allah itu? Awalnya. Gelar Allah, dari Allah itu? Bukan. Kegiatan orang mau mendarmakan dirinya menjadi seorang Ustadz. Mengabdi untuk mensiarkan agama, sebenarnya itu sudah dapat satu hidayah dari Allah. Tapi jangan dirusak hidayah itu ya, hawa nafsu. Janganlah hidayah sudah Allah tunjuk jangan disalahgunakan lah gitu ya. Disalahgunakan. Ada kesempatan, awalnya pasti ada kesempatan. Itu seperti kayak zaman dulu tuh Pi. Di mana-mana tuh ada kesempatan dulu. Nah itu makanya untuk yang berprofesi atau sebagai ustadz, punya pondok pesantren harus waspada atas godaan setan, iblis. Godaan iblis yang menggoda, karena memang iblis berjanji pada dirinya untuk menggoda manusia Rasulullah Muhammad ya, supaya tidak masuk surga dan menjadi pengikutnya dimasukkan ke dalam neraka. Jangan sampai. Untuk Omstel gimana? Nah itulah, kalau Omstel sih ya berharap jangan sampai ada lagi kejadian begitu. Dan satu hal, jangan pernah kapok untuk tetap masukin anak-anaknya ke pondok pesantren. Ini hanya satu oknum. Ya benar ya. Karena kan dengan kejadian ini jangan berarti kita langsung semuanya itu pondok pesantren begitu. Nah itu, ini kita ambil sisi baiknya Pi, ya kan? Oke lah, mungkin si Ustadz ini bejat gitu kan. Ini tidak menjadi contoh. Masih banyak ribuan pesantren. Banyak pesantren, banyak di Gontor, di mana tuh Pi, banyak ya, di daerah Jawa Timur ada ya, Lombang, Sukabumi ya, Bogor ya, Parung ya, itu banyak. Jadi para orang tua ya Pi ya. Dan juga apa sih namanya? Pelindungan anak itu Komnas Pelindungan Anak. Komnas Pelindungan Anak tolong dampingi korban.
dan keluarga korban. Ya. Dan korbannya untuk supaya lebih semangat dan kembali lagi PD-nya, jangan sampai putus asa menjadi orang baik karena sudah pernah ternoda. Itu pesan Raffi. Oke, sampai di sini dulu. Kita pedes kemarin. Iya. Gimana? Pokoknya jangan lupa Pi. Nah ini kan jangan lupa di like, share, komennya jangan lupa nih. Klik loncengnya, ditekan loncengnya. Tekan aja pelan, jangan pakai mati. Jangan pakai martir, pecah HP-nya ntar Pi, dibanting-banting ntar. Pokoknya biar update lah. Tonton terus sampai ketemu di next konten lagi yang lebih pedas. Ya Pi ya. Oke? Pedes.